Apakah dominasi dolar akan berakhir? Selama hampir 1 abad, dolar Amerika Serikat telah menjadi raja tak tergoyahkan dalam dunia keuangan global. Mau beli minyak? Pakai dolar. Mau simpan cadangan devisa? Ya, dolar lagi. Bahkan saat badai ekonomi melanda, banyak negara justru berebut mengamankan dolar, karena dianggap sebagai aset paling aman dan paling likuid di dunia. Tapi belakangan ini, semakin banyak yang bertanya, apakah kekuasaan dolar ini sedang berada di ujung tanduk? Masuklah Donald Trump. Di era kepemimpinannya, Trump dan timnya tampak seperti tengah menguji batas kekuatan dolar. Mereka menaikkan utang federal tanpa ragu, sempat mewacanakan skema reprofiling utang, bahkan berani menyinggung kemungkinan default, sesuatu yang dulu dianggap tabu di Washington. Bagi banyak pengamat, ini seperti bermain api di gudang mesiu keuangan dunia. Apa yang membuat dolar begitu dominan? Semuanya bermula dari sistem Bretton Woods yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Di situ, Amerika Serikat berhasil meyakinkan dunia untuk menjadikan dolar sebagai pusat sistem moneter internasional. Dolar diikat ke emas, sementara mata uang lain diikat ke dolar. Meski sistem ini runtuh pada awal tahun 70-an setelah Nixon Shock, dominasi dolar tetap bertahan. Amerika Serikat sudah menjadi ekonomi terbesar dan paling berpengaruh, dan dolar sudah telanjur menjadi mata uang utama dunia. Hingga hari ini, hampir setengah dari seluruh transaksi internasional, termasuk perdagangan minyak dan komoditas utama, masih menggunakan dolar. Dampaknya, obligasi pemerintah Amerika Serikat pun dianggap sebagai utang paling aman dan paling dicari. Treasuries adalah tulang punggung sistem keuangan global. Kalau pasar treasuries goyah, hampir semua pasar keuangan dunia bisa ikut terguncang. Tapi sekarang, ada tanda-tanda retak. Diskusi soal dedolarisasi, alias usaha negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, memang bukan hal baru. Setiap beberapa tahun muncul berita soal mata uang BRICS, atau kabar negara seperti Arab Saudi atau Brasil yang ingin bertransaksi tanpa dolar. Tapi, sejak tahun 1970-an, berita semacam itu biasanya hanya berakhir sebagai wacana kosong. Namun kali ini, kekhawatiran terasa lebih nyata. Beberapa sinyal menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap dolar mulai melemah. Apa saja penyebabnya? Ekonomi AS goyah. Kebijakan Trump yang penuh ketidakpastian, seperti perang dagang dan tarif-tarif dadakan, membuat banyak pelaku usaha dan investor kehilangan kepercayaan. Ketika ekonomi goyah, mata uang pun ikut terguncang. Trump terang-terangan menyatakan ingin melemahkan nilai tukar dolar demi mendukung reindustrialisasi Amerika Serikat. Tapi ini kontradiktif. Bagaimana mungkin dolar tetap jadi mata uang utama dunia kalau nilainya justru sengaja ditekan? Investor tentu mulai was-was. Salah satu alasan negara-negara lain merasa nyaman memegang dolar adalah karena mereka adalah sekutu militer Amerika Serikat. Tapi Trump malah menarik dukungan keamanan, memperburuk hubungan dengan sekutu Eropa, Jepang, dan lainnya. Saat ikatan politik longgar, begitu pula keinginan untuk menyimpan aset berbasis dolar. Inilah aspek yang sering luput. Trump sangat gemar menggunakan sanksi ekonomi sebagai senjata geopolitik. Dari Iran, Rusia, hingga China, sanksi dijatuhkan dengan cepat. Bahkan, ia pernah menyita aset asing yang ada di sistem keuangan Amerika Serikat. Masalahnya, jika negara-negara mulai merasa bahwa simpanan dolar mereka bisa dibekukan sewaktu-waktu hanya karena konflik politik, maka wajar jika mereka mencari alternatif lain. Bahkan Trump sendiri pernah mengakui bahwa penggunaan sanksi berlebihan bisa merusak status dolar sebagai mata uang cadangan global. Baru-baru ini, dolar sempat turun bersamaan dengan pasar saham, sesuatu yang tidak biasa. Biasanya, saat saham jatuh, dolar justru naik karena dianggap safe haven. Tapi sekarang, justru emas yang naik, dan itu pertanda bahwa investor mulai mencari alternatif selain dolar sebagai tempat berlindung. Jadi apakah dominasi dolar akan berakhir? Jawaban singkatnya, belum sekarang, tapi fondasinya mulai retak. Mengganti dolar bukan perkara mudah. Dunia sudah sangat tergantung pada sistem berbasis dolar dan pasar treasuries. Tapi kepercayaan adalah segalanya dalam dunia keuangan. Dan seperti yang kita tahu, kepercayaan bisa dibangun selama puluhan tahun dan hancur hanya dalam satu krisis. Kebijakan yang tidak konsisten, hubungan luar negeri yang renggang, dan penggunaan kekuatan finansial sebagai alat politik adalah kombinasi berbahaya bagi status dolar.
Jika tren ini terus berlanjut, negara-negara mungkin akan mulai berpaling ke opsi lain, yuan Cina, euro, atau bahkan sistem berbasis aset digital seperti CBDC. Yang pasti, dunia sedang menyimak, dan dolar sedang diuji.